Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subtema 2, tema 1, pembelajaran pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah tahapan pertumbuhan manusia dari bayi hingga dewasa. Apakah ada perbedaan dari setiap tahapannya? Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Manusia juga tentu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Hal itu dicirikan dengan tubuh menjadi lebih tinggi, lebih besar, dan lebih berat. Tidak hanya tubuh, pengetahuan, kemampuan, dan emosi manusia pun mengalami perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan diantaranya dipengaruhi faktor keturunan, gizi, makanan, dan olahraga. Ayo pelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut ini. Selanjutnya, pembelajaran 1, ayo mengamati. Coba amati fotomu sebanyak 3 periode waktu. Waktu bayi, waktu pertama masuk sekolah atau kelas 1, dan foto sekarang. Apakah ada perbedaan tubuhmu yang terlihat dari ketiga foto tersebut? Jelaskan perbedaannya menurut hasil pengamatanmu. Ya, silahkan kalian cari foto waktu bayi, waktu pertama masuk sekolah, dan foto sekarang. Kalian amati perbedaannya. Apakah ada perbedaannya? Silahkan dijelaskan. Kemudian, ayo belajar. Coba perhatikan gambar 2.1 nih. Ini adalah gambar tahapan pertumbuhan pada manusia dari bayi hingga dewasa. Lihat, perhatikan apakah ada perbedaannya. Sekilas kita melihat ada perbedaan dari tingginya, bentuknya, ukurannya, barangkali berat badannya juga. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi pada masa sebelum lahir dan setelah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan sebelum lahir terjadi di kandungan ibu. Setelah lahir, pertumbuhan dan perkembangan dapat diamati. Nah, sebelum lahir kita juga sering melihat ibu hamil yang dari kehamilan bulan pertama sampai ke-9 kita melihat ada perbedaan bentuk perut ibu dari yang kecil menjadi lebih besar, apalagi ketika umur perutnya sudah 8 bulan, sudah mau melahirkan. Jadi di sanalah kita melihat ada pertumbuhan ketika di dalam contoh pertumbuhan ketika masa sebelum lahir. Pertumbuhan dicirikan dengan pertambahan berat badan dan pertambahan ukuran atau tinggi badan. Ketika baru dilahirkan, bayi berukuran kecil dengan berat badan yang ringan. Bayi kemudian mengalami pertumbuhan sehingga berat badan dan tingginya bertambah. Selain mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya berat dan tinggi badan, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Contohnya, ketika baru lahir, bayi hanya bisa menangis. Seiring bertambah usia, kemampuannya juga semakin bertambah. Misalnya pada umur 1 tahun ia sudah bisa merangkak dan mulai belajar berjalan. Nah, coba perhatikan gambar 2.2. Tahapan perkembangan bayi dari mulai awalnya baru dilahirkan, kemudian setelah 1 tahun dapat merangkak, kemudian setelah 2 tahun dapat berjalan. Nah, perkembangan manusia itu ada 2, pertumbuhan dan perkembangan nih. Tahapan manusia itu, pertumbuhan itu berhubungan dengan bertambah berat dan tingginya, sedangkan perkembangan manusia berhubungan dengan bertambah
kemampuannya, misal kemampuan fisik motoriknya atau geraknya. Dari mulai bayi baru lahir tidak bisa kemana-mana, kemudian bisa merangkak, kemudian bisa berjalan. Nah, itu perkembangan kemampuan bergeraknya. Kemudian perkembangan kemampuan misal berbicaranya. Ketika bayi masih baru dilahirkan, bayi hanya bisa menangis, kemudian mulai bisa mengucapkan kata-kata yang sangat-sangat sederhana, seperti kalau di Sunda mah kalau mau minum, kalau mau makan, mam, mam. Kalau nyebut ayah, yah, ya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya dapat bisa mengucapkan dengan jelas ayah, ibu, abah, nin, ya. Itu contoh perubahan perkembangan manusia. Kalau pertumbuhan berhubungan dengan berat dan tinggi badannya, kalau perkembangan berhubungan dengan kemampuannya. Nah, kemudian ayo berlatih. Coba amatilah gambar pertumbuhan dan perkembangan berikut. Lihat, diamati. Ada berapa tahapan? 3 tahapan ya. Dari bayi baru lahir, bayi dapat merangkak, bayi dapat berjalan, dan anak kecil yang mulai bisa membaca ya. Silahkan diamati. Nah, setelah kalian amati, tuliskan ciri pertumbuhan dan perkembangan yang dapat kamu lihat pada gambar. Ingat ya, pertumbuhan itu berhubungan dengan tinggi, berat. Jadi tinggi dan berat badan. Sedangkan perkembangan berhubungan dengan kemampuan. Bisa kemampuan berbicara, bisa kemampuan bergerak, motoriknya ya. Lihat gambar nih, tahapan 1, 2, 3, 4 nih. Ciri pertumbuhannya apa? Ciri perkembangannya apa? Silahkan coba mengerjakan ya. Boleh berdiskusi dengan orang tua, kakak, atau siapa saja. Atau mencari dari sumber lain bisa boleh. Kemudian, ayo lakukan. Pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda-beda. Kamu dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembanganmu dari foto atau bertanya kepada orang tua. Nah, ayo lakukanlah kegiatan bertanya kepada orang tuamu. Jadi kalian belajar untuk bertanya kepada orang tua dengan cara wawancara. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Jadi kalian membuat 5 daftar pertanyaan atau yang akan ditanyakan kepada orang tuamu berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembanganmu. Nih, ingatlah gunakan kata tanya yang sesuai yang telah kamu pelajari. Contohnya, pada umur berapakah aku bisa tengkurap? Itu menanyakan tentang umur, kapan bisa tengkurap. Kemudian, apa yang bisa aku lakukan saat umurku 6 bulan? Nah, itu menanyakan tentang kemampuan yang bisa dilakukan ketika umurku 6 bulan. Silakan buat daftar dulu, daftar pertanyaan 5 saja. Silakan menggunakan kata tanya apa dan berapakah boleh. Apa dan berapakah dari kelima itu silakan. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk mencari informasi tentang keadaan ketika lahir dan keadaan saat ini beberapa teman kalian. Jadi kalian menanyakan 4 orang teman, nama murid, nama siswa siapa, nama temannya, kemudian keadaan ketika lahir, berat dan tingginya, keadaan saat ini berat dan tingginya. Silahkan kalian bekerja sama, berkomunikasi dengan temannya
dengan menanyakan berat tinggi ketika lahir dan berat dan tinggi ketika saat ini ya. Jadi kalian menanyakan kepada 4 orang. Jadi kalian saling bertukar informasi. Silakan lewat apa saja bertanyanya, media WA atau apa saja silakan. Nah, sesudah informasi kalian terkumpul, silahkan jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah setiap anak mengalami perubahan pada tinggi dan berat badannya sesuai informasi yang di atas tadi? 2. Manakah di antara temanmu yang tinggi dan berat badannya sangat jauh berbeda ketika lahir dibandingkan sekarang? Nih, apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini? Kesimpulannya adalah, setelah kalian memperoleh informasi dari teman-teman kalian, minimal 4 teman ya. Nah, kalian jawab pertanyaan yang tadi. Nih, selanjutnya, ayo beraktivitas. Manusia mengalami pertumbuhan pada tinggi dan berat badannya. Manusia juga mengalami perkembangan pada kemampuan anggota tubuhnya. Pada kaki dari tidak bisa berdiri hingga bisa berdiri, berjalan dan berlari. Begitu pula pada perkembangan kemampuan tangannya, dari hanya bergerak hingga telapak tangannya dapat memegang suatu benda ringan, bahkan saat kanak-kanak sudah dapat mengangkat tas sekolahnya yang lebih berat. Coba gerakan tangan dengan kuat atau lemah dapat dipraktikkan dalam gerakan tari. Cobalah kamu lakukan kegiatan tari dengan gerakan berikut. Nih, lihat gambar ya. Gambar 2.3. Seorang anak menggerakkan tangan kuat dan lemah saat menari. Nih. Dalam menari kupu-kupu ada gerakan tangan kuat dan lemah. Ayo lakukan sambil bernyanyi. Gerakan pertama, kedua tangan diluruskan ke bawah, kemudian diayun lembut ke atas sampai siku tangan menekuk. Lakukan gerakan beberapa kali. Lakukanlah dengan perasaanmu. Yang kedua, gerakan kedua tangan diluruskan ke bawah, kemudian angkat kedua tanganmu lurus ke atas, pertemukan kedua tangan di atas, kemudian turunkan kembali kedua tanganmu. Apakah kamu dapat merasakan perbedaan kedua gerakan tersebut? Gerakan mana yang merupakan gerakan lemah dan mana yang gerakan kuat? Ya, ayo berkreasi. Cobalah kamu ciptakan sendiri gerakan tari berikut. Rasakanlah gerakan tangan yang kamu lakukan. 1. Orang berjalan dengan tangan melenggang. 2. Petani mencangkul. 3. Pemburu memanah. 4. Seorang wanita berdandan di depan cermin. Silakan coba kalian lakukan gerakan-gerakan tersebut. Nah, ini yang terakhir ya, ayo beraktivitas tentang gerakan tari kupu-kupu ya. Silahkan coba di rumah, dipraktekkan, lihat instruksi dan gambarnya, mudah-mudahan dapat dilakukan dengan baik. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan kerjakan tugas-tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.